Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Fitriningrum dari kelas 7 Newton nomor presensi 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu analisis regresi dan kolerasi antara waktu belajar dengan hasil belajar matematika wajib pada siswa kelas 11 SMA Negeri 4 Semarang. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Wahyu selaku guru mata pelajaran matematika wajib yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing kami dalam penelitian ini. Masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Jadi, latar belakang dari penelitian saya yaitu suatu keberhasilan belajar seorang siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah waktu belajar. Waktu belajar yang baik sangat diperlukan dalam proses pembelajaran agar siswa dapat mendapatkan hasil belajar yang sesuai mereka harapkan. Hasil belajar merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk melihat, menilai, dan mengukur keberhasilan belajar seorang siswa. Keberhasilan proses belajar matematika dapat dilihat dari hasil belajar. Jika hasil belajar matematika siswa cenderung buruk, tentunya proses pembelajaran telah mengalami kendala yang muncul baik dari dalam maupun luar diri seorang siswa. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada hubungan antara waktu belajar dengan hasil belajar seorang siswa? Dan yang kedua, bagaimana hubungan antara waktu belajar dengan hasil belajar seorang siswa? Dan yang ketiga, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi antara waktu belajar dengan hasil belajar seorang siswa? Kemudian tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apakah ada hubungan antara waktu belajar dengan hasil belajar siswa. Dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana hubungan antara waktu belajar dengan hasil belajar seorang siswa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hubungan antara waktu belajar dengan hasil belajar seorang siswa. Kemudian ada manfaat teoritis, yaitu untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan referensi tentang pengaruh waktu belajar terhadap hasil belajar. Kemudian di sini ada manfaat praktis, ada bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Kemudian masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama ada pengertian statistika deskriptif, ada pengertian korelasi, pengertian regresi, pengertian waktu belajar, dan pengertian hasil belajar. Pengertian dari waktu belajar. Waktu belajar adalah saat seseorang belajar yang bermakna, jam berapa mereka belajar, dan berapa lama mereka mengalami proses pembelajaran ini, dari mereka yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian pengertian hasil belajar. Hasil belajar menurut Sujana adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Kemudian masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah metode kuesioner. Proses penyebaran kuesioner dilakukan dengan memberikan kuesioner melalui Google Form terhadap responden, yaitu siswa dan siswi kelas 11 SMA Negeri 4 Semarang. Di antaranya yaitu 20 siswa. 17 siswanya perempuan, dan 3 siswanya adalah laki-laki. Proses penyebaran kuesioner ini saya lakukan secara random. Kemudian, tempat dan waktu penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilaksanakan secara online melalui Google Form, yang berarti di lingkungan tempat tinggal masing-masing responden. Kemudian, waktu penelitian dilakukan pada tanggal 1 Mei sampai 3 Mei tahun 2024. Kemudian ada variabel penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu waktu belajar matematika, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar matematika. Kemudian ada metode analisis data. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, analisis regresi, analisis korelasi, dan uji R-square atau koefisien determinasi. Masuk ke bab 4, yaitu hasil penelitian. Yang pertama ada presentase responden. Presentasi responden dapat dilihat dengan menggunakan rumus, yaitu R kuadrat dikalikan 100%, sehingga R yaitu 0,873169 kita pangkat 2, menjadi 0,762423. Kemudian kita kalikan dengan 100%, yaitu 76,24%. Dari persentase tersebut, terlihat 76,24% responden yang memiliki waktu belajar semakin tinggi, maka mempengaruhi hasil belajar matematika wajib yang dimilikinya. Berikut adalah hasil kuesioner melalui Google Form. Terlihat pada bagian kiri, yaitu pada diagram lingkaran bahwa waktu belajar yang paling tinggi menunjukkan persentase 29,2%, yaitu pada waktu 2 jam. Kemudian di bagian kanan terdapat diagram batang.
Di situ terdapat sumbu X yang menunjukkan hasil belajar dan sumbu Y yang menunjukkan waktu belajar dalam jam. Kemudian hasil survei. Jika ingin menghitung persamaan regresi Y, maka dapat dicari dengan menentukan nilai A dan nilai B. Cara mencari nilai B yaitu SSXY per SSXX, dan hasilnya yaitu 2,692308. Kemudian kita mencari nilai A dengan rumus Y min BX. Jadi hasilnya yaitu 84,78844608. Dapat ditulis 84,7884. Kemudian kita ketahui persamaan regresi Y-nya yaitu A dikali BX. Yaitu hasilnya 84,7884 dikali 2 kali 6922308X. Berikut ada tabel persamaan regresi yang telah saya buat. Kemudian pola korelasi. Di sini terdapat tabel kurva analisis hubungan waktu belajar dan hasil belajar matematika wajib. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa data waktu belajar dan hasil belajar matematika wajib memiliki pola korelasi yang positif. Pola korelasi positif ini artinya semakin meningkat variabel X, maka akan semakin meningkat juga variabel Y. Kemudian data tersebut termasuk ke dalam jenis data linear, karena pada diagram pintar tersebut mendekati bentuk garis lurus. Yang terakhir, berdasarkan data di atas, maka korelasi antara waktu belajar dan hasil belajar matematika wajib memiliki hubungan yang kuat, yaitu 0,7624. Selanjutnya ada interpretasi. Di sini sudah terdapat tabel, ada SSX yaitu 20,8, SSXY yaitu 197,75, R yaitu 56, R kuadrat yaitu 0,873169, dan koefisien determinasi yaitu 76,24%. Di sini juga terdapat pengertian dan rumus bagaimana mencari hasilnya. Selanjutnya ada faktor lain. Berdasarkan analisis korelasi yang sudah saya lakukan sebelumnya, bahwasannya waktu belajar berpengaruh sebesar 76,24% terhadap hasil belajar. Jadi artinya semakin tinggi waktu belajar, semakin tinggi juga nilai hasil belajar yang akan didapatkan. Dari presentasi yang tidak berpengaruh sebesar 23,76% yang diperoleh dari 100% dikurangi 76,24%. Faktor lain tersebut yaitu ada keadaan fisik atau jasmani siswa, kecerdasan atau intelijensi siswa, dan bakat minat dan motivasi siswa. Kemudian masuk ke bab terakhir yaitu bab 4, kesimpulan dan syarat. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, berdasarkan temuan fakta dan analisis data yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan kuat antara kedua variabel tersebut. Korelasi ini menunjukkan hubungan positif antara waktu belajar dengan hasil belajar. Yang artinya semakin tinggi waktu belajar siswa, maka semakin tinggi juga hasil belajarnya. Yang kedua, hasil uji R-square atau koefisien determinasi menunjukkan nilai sebesar 0,76243. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel independen yaitu waktu belajar terhadap variabel dependen yaitu hasil belajar adalah sebesar 76,24%. Sedangkan sisanya 23,76% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kemudian yang ketiga, waktu belajar adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Untuk meningkatkan hasil belajar, siswa harus memaksimalkan waktu dalam belajarnya. Perlu diingat bahwa faktor dalam diri individu atau yang sering disebut faktor internal juga dapat mempengaruhi hasil belajar seseorang, seperti halnya kondisi fisik atau jasmani siswa. Selanjutnya saran. Pertama, bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar menggunakan metode lain, misalnya melalui wawancara, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih bervariasi daripada kuesioner yang jawabannya telah tersedia. Yang kedua, bagi sekolah, diharapkan dapat memberikan dukungan dan pengarahan kepada siswanya untuk menggunakan waktu belajar secara efektif selama proses pembelajaran. Yang ketiga, bagi siswa, diharapkan dapat mulai menyadari dari diri sendiri bahwa waktu dalam belajar penting dalam menentukan hasil belajar. Sekian saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata saya selama presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.